Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Darun Najah Kuangsan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semangat dalam belajar. Ya, jumpa lagi dengan Bu Zila di pembelajaran tematik tema 6 kelas 6 muatan IPS, yang mana di pelajaran IPS ini materi yang akan kita bahas adalah proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan berbangsa yang sejahtera. Nah, sebelum kita mempelajari tentang tema 6 muatan IPS, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi penjelasan yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah apa sih makna proklamasi kemerdekaan itu? Yang kedua, bagaimana upaya mengisi kemerdekaan Indonesia? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan cinta tanah air dan disebutkan contoh-contoh dari pengaplikasian cinta tanah air. Yang keempat, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kelima, upaya mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera. Satu persatu dari materi penjelasan ini akan dibahas Bu Zila, dan saya mohon kalian bisa mengikuti dengan seksama dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Untuk yang pertama, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 4. Nah, di halaman 4 itu dijelaskan suatu peristiwa yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia maupun seluruh rakyat Indonesia. Ya, ada yang tahu? Nah, di situ di halaman 4 dijelaskan tentang proklamasi kemerdekaan. Di gambar ini itu ada gambar tentang merdeka. Betapa bahagianya warga negara Indonesia akan peristiwa tersebut. Mengapa? Ya, karena istilah merdeka itu adalah istilah yang bebas dari ancaman maupun gangguan bangsa atau negara lain. Sedangkan makna proklamasi itu sendiri atau pengertian dari proklamasi adalah proklamatio, berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Jadi, proklamasi di sini itu berarti pengumuman. Pengumuman kepada siapa? Kepada khalayak umum. Bukan hanya warga negara Indonesia sendiri, akan tetapi terhadap warga negara luar, mengumumkan bahwa kita sebagai negara Indonesia sudah merdeka tanpa adanya jajahan dari bangsa manapun. Proklamasi kemerdekaan ini kalian sudah paham ya? Kapan? Ya, 17 Agustus 1945, di mana untuk mencapai titik yang sangat tertinggi ini ya, itu golongan tua dan golongan muda bersikukuh atau salah faham atau tidak sejalan dengan adanya peristiwa ini. Karena apa? Karena golongan tua lebih mempercayai bahwa Jepang akan memberikan suatu kemerdekaan. Akan tetapi golongan muda tidak mau menyia-nyiakan kesempatan di mana pada detik-detik akhir 17 Agustus ini Indonesia dalam keadaan kosong pemerintahan. Maka dari itulah, atas kerjasama golongan muda untuk membujuk golongan tua, maka terjadilah yang namanya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya,
Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri apa sih? Proklamasi memiliki suatu makna yang luar biasa untuk bangsa Indonesia maupun negaranya. Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana titik tertinggi perjuangan yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan tercapainya proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, awal terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, titik tolak perubahan hukum kolonial ke hukum nasional, di mana sebelum peristiwa ini itu semua hukum ada di tangan kolonial Belanda maupun Jepang, karena kita atas penjajahan dua negara tersebut. Akan tetapi ketika sudah proklamasi kemerdekaan, hukum kita menjadi hukum nasional, yaitu negara Indonesia. Yang keempat, makna proklamasi kemerdekaan adalah menuju pintu gerbang masyarakat yang adil dan makmur. Adil tanpa adanya penjajahan, dan makmur tanpa adanya kesengsaraan yang ditimbulkan oleh negara penjajah. Keempat inilah adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia maupun seluruh rakyat negara Indonesia. Selanjutnya, kita sudah memahami apa itu pengertian dari proklamasi kemerdekaan, bagaimana makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sedikit tadi kilas balik kita ya pada materi sebelumnya. Nah, buka halaman 16 di buku paket tema 6 kalian. Di situ ada tabel atau kolom upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sih cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana sih kita memanfaatkan kondisi negara kita yang sudah merdeka? Nah, sambil kalian menjelaskan penjelasan dari Bu Zila, silakan ditulis di buku paket kalian masing-masing. Di situ ada 6 kolom, ya, 6 baris. Yang pertama sudah ada jawabannya ya. Rajin beribadah sesuai agama. Kira-kira yang nomor 2 apa? Nah, menghormati dan menghargai antar sesama. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga adalah toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Majemuk berarti sangat beragam dan bermacam-macam, entah itu dari segi suku, entah itu dari segi budaya atau agama dan ras masing-masing. Jadi untuk mengisi kemerdekaan, untuk menunjukkan bahwa kita sudah merdeka tanpa adanya penjajahan, kita harus bertoleransi karena kita berada dalam satu naungan, yaitu naungan NKRI. Yang nomor 4 yaitu bermain dengan siapapun tanpa membedakan status. Ya, jadi bergaul, bermain dengan siapapun asalkan itu bermanfaat buat orang lain dan tidak menjerumuskan kita ke dalam pergaulan yang buruk. Yang nomor 5, menjaga kebersamaan dan persatuan dimanapun. Persatuan dan kesatuan adalah kunci dari kesuksesan, kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa. Ya, jadi persatuan dan kesatuan itu harus kita tanamkan dimanapun kita berada dan dengan siapapun, meskipun itu berbeda dengan kita. Yang terakhir adalah menghormati umat agama yang sedang beribadah. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh mengejek atau menghina satu sama lain, karena itu akan menyebabkan robohnya persatuan dan kesatuan. Nah, 6 ini adalah contoh dari bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia yang sudah
dihadiahkan kepada kita sebagai penerus bangsa Indonesia. Selanjutnya, buka buku paket kalian halaman 49 di tema 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang cinta tanah air. Setelah kita mengalami kemerdekaan, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan salah satu cara, yaitu sikap kita terhadap bangsa Indonesia harus cinta tanah air. Cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air itu? Cinta tanah air adalah rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Jadi apapun yang ada di Indonesia, apapun yang dimiliki oleh negara Indonesia, kita harus bangga. Kita harus rela berkorban untuk menjaga apa yang sudah menjadi hak milik negara Indonesia. Adapun beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap cinta tanah air. Yang pertama adalah melestarikan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu sangat banyak, tak terhitung. Maka dari itu kita harus melestarikan budaya Indonesia. Agar apa? Agar tidak sampai diambil oleh bangsa lain dan agar tidak punah dengan modernisasi atau zaman yang sudah modern ini. Yang kedua adalah mempelajari budaya daerah lain. Saya yakin kalian berasal dari budaya yang berbeda. Ada yang memiliki budaya yang sama maupun tidak sama, akan tetapi untuk menjaga kelestariannya kita boleh mempelajari budaya dari daerah lain. Yang ketiga adalah saling menghargai dan menghormati, meskipun dengan yang lebih tua maupun dengan yang lebih muda. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selesaikan urusan kepentingan bersama terlebih dahulu, baru kita melaksanakan kepentingan pribadi. Itu adalah kunci dari persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, halaman 61 buku paket tema 6. Di situ ada upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar kita selalu merdeka, agar kita selalu terbebas dari penjajahan maupun pengekangan dari negara lain atau bangsa barat. Kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah dihadiahkan dari pahlawan-pahlawan kita dulu kepada kita sebagai penerus bangsa. Kira-kira apa saja sih perilaku yang bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah bermain tanpa membedakan suku dan budaya. Ini berlaku ketika kita masih kanak-kanak. Ya, meskipun kita masih di masa kanak-kanak, kita juga harus bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena semua berasal dari usia dini. Yang kedua adalah mengembangkan rasa toleransi antar warga. Di situ ada gambar bahwa di negara Indonesia kita berasal dari berbeda suku, berbeda agama, serta perbedaan budaya. Yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Adapun saudara kita yang membutuhkan bantuan, ya kita bantu. Adapun saudara kita yang mengalami kesulitan, ya harusnya kita tolong. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi. Ini bisa kita wujudkan dalam kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah atau mengadakan atau menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepala negara maupun kepala daerah. Yang kelima, bangga terhadap produk buatan dalam negeri. Ini yang lama-kelamaan akan hilang dari kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena setiap warga negara Indonesia pada saat ini itu
tidak lagi mempercayai produk buatan Indonesia. Mereka lebih memilih produk buatan negara lain seperti Cina, Jepang. Karena apa? Karena mereka merasa bangga jika mereka memakai atau menggunakan produk yang berlabelkan negara asing. Padahal di sisi lain, produk yang berasal dari bangsa kita sendiri itu juga tidak kalah bagusnya. Yang terakhir adalah berkompetisi meraih prestasi. Ini yang harus kita terapkan bagi pelajar-pelajar, khususnya pelajar SD, SMP maupun SMA. Bagaimana cara kita berkompetisi, bersaing dengan sehat untuk meraih prestasi, bukan berkompetisi dalam hal keburukan, akan tetapi kita berkompetisi dalam meraih prestasi. Untuk apa? Untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera dan bangsa yang maju ke depannya. Nah, ini keenam ini adalah bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika keenam ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemerdekaan Indonesia akan tetap menjadi milik kita. Nah, di halaman 89 itu ada kolom juga upaya mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera. Nah, setelah kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita bisa menuju kehidupan bangsa yang sejahtera. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera? Tidak jauh dari penjelasan Bu Zila sebelumnya. Ada beberapa contoh bagaimana cara kita mewujudkan atau membuat kehidupan bangsa kita itu menjadi sejahtera. Yang pertama adalah saling toleransi antar warga negara dalam perbedaan masing-masing. Yang kedua, untuk pemerintah itu selayaknya melakukan pembangunan nasional secara merata, bukan hanya di kota-kota besar saja, akan tetapi di kota terpencil pun, di provinsi yang tidak bisa dijangkau, tidak biasa dijangkau oleh penduduk atau negara Indonesia, juga harus dilakukan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah memperbanyak lapangan kerja. Nah, kita tahu bahwa saat ini banyak sekali pengangguran yang terjadi di mana-mana. Belum lagi kita masih dalam keadaan pandemi, ya. Jadi kehidupan sejahtera bisa tercapai apabila masyarakat Indonesia sedikit banyak itu tidak ada yang pengangguran. Mereka harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa adanya proses kriminalisasi. Yang keempat adalah memperbaiki fasilitas umum, di mana fasilitas umum ini adalah sangat kita gunakan, ya, sangat perlu kita gunakan untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Yang kelima, bagi masyarakat Indonesia harus wajib bayar pajak tepat waktu. Jadi pajak adalah suatu kewajiban bagi kita. Untuk apa? Untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah memperbaiki sistem pangan dan pertanian, di mana pangan dan pertanian adalah ujung tombak dari kehidupan bangsa, suatu kehidupan sejahtera bagi suatu bangsa atau negara. Karena pangan atau pertanian itu adalah sumber pokok kehidupan masyarakat suatu bangsa atau negara. Nah, dari paparan Bu Zila sebelumnya sudah paham, ya, bagaimana cara kita mempertahankan, bagaimana cara kita mengupayakan agar negara kita bisa menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Setelah kalian paham, tugas kalian di tema 6 muatan IPS ini adalah buka buku paket tema 6 halaman 50. Di situ ada tabel cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban. Tulis masing-masing contoh perilaku
sikap yang ada di sebelah kiri di buku paket kalian masing-masing. Isilah titik-titik pada tabel tersebut dengan benar. Jika sudah, foto dan kirimkan ke WA wali kelas masing-masing secepatnya. Nah, sudah bisa difahami ya apa yang sudah dijelaskan Bu Zila dan apa yang menjadi tugas kalian. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di tema 6 muatan SPDP, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.